Alhamdulillah guys, selesai sudah paspor kita. Jangan berdusta, apa adanya aja. Loket pengambilan paspor. Ada playground juga guys, sebelum dipanggil untuk wawancara. Servis guys, sekarang kita antri. Dan kita sudah dapat nomor antrian guys. Jadi pastikan semua sudah fotokopi meskipun kalau kita perjalanan, kemana lagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita perjalanan. Saat ini posisi kita di Bundaran Lianganggang nah guys. Jadi hari ini kita mau bikin paspor di imigrasi di Ayani kilometer 22 atau Pal 22 Landasan Ulin Banjarbaru. Jadi di konten ini kita mau mengasih informasi khususnya buat teman-teman yang mungkin mau bikin paspor juga. Nah jadi ini kita kasih sedikit infonya guys. Jadi untuk paspor sendiri sebenarnya di Banjarmasin itu kita juga bisa bikin di Mall Pelayanan Publik yang di Mitra Plaza. Cuman karena di sana jadwalnya itu full dan di sana itu cuma ada setiap hari Kamis. Dan pas kita cek loh untuk bulan Mei ini sudah full nih. Nah, jadi kita memilih untuk lokasi pembuatannya di kantor imigrasi yang di Pal 22 nih nah. Dan sebelum kita ke sini tuh kita sudah mengisi di aplikasi M-Paspor guys. Nah jadi kita tampilkan pokoknya intinya step-stepnya lah kayak apa cara mulai paspornya ataupun juga kayak apa cara mengisi di M-Paspor di aplikasinya tuh. Nah intinya nih kita anak imigrasi sudah dekat aja pokoknya 43 karena kita beri info-infonya. Hari ini menurut perakiraan cuaca Banjarmasin, Banjarbaru panas guys. Dan ini terbukti masih 8:30 tapi mataharinya terang benderang alias nyerak. 2-3 harian dah ada hujan lah. Tapi tinggi banyak. Iya banyak tinggi di Banjar. Nah kita sudah dekat guys. Di sebelah kanan kita lokasi kantor imigrasinya guys saya. Jadi kita putar balik dulu. Kita jadwalnya tadi itu jam 9 dan wajib datang 15 menit sebelum jam yang ditentukan. Ini kita datang 30 menit sebelumnya. Nah, jadi aman. Supaya kada terburu-buru ya lo. Jadi baik bersungsung. Supaya ada tergesa-gesa. Oke, kita sudah putar balik guys. Nah ini kita sudah masuk di kantor imigrasi kelas 1. Ih, pokoknya patokannya kada jauh dari Hotel Grand Maya tuh nah, Hotel Hanyar tuh. Nah ini guys, kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Nah ini kita mau ngambil nomor antrian guys. Tapi yang perlu diingat guys, sebelum kita ngambil nomor antrian itu kita harus ngisi form dulu. Kayak gini guys. Nah jadi dia surat pernyataan gitu guys. Nah ini sih surat pernyataan, nama, ya. Hanya ingatin bawa materai guys. Iya, materai aja kalinya. Terus juga, jadi kan di M-Paspor tuh ada mengisi data diri kayak kartu keluarga, KTP, buku nikah. Nah itu sebelum kesini guys di fotokopi dulu. Ya. Jadi pastikan semua sudah di fotokopi meskipun kalau kalian ingat ada Jepang di sini juga fotokopian di belakang. Di belakang tadi. Nah di sini, ini dalam situ fotokopian biasanya. Banyak apa fotokopian? Ada satu. Jadi kalau misalkan kalian ingat fotokopi di rumah, aman Jepang. Nah kita misi dulu guys ya. Nanti hanya mengambil nomor antrian di situ nah. Nah guys, kita sudah ngisi form dan melengkapi berkas-berkasnya tadi. Dan kita sudah dapat nomor antrian guys ya. Kita 029
Nah ini baru 013, lumayan lagi 16 antrian lagi menghadap. Nah ini lumayan banyak guys ya yang mau antri juga. Ini suasananya banyak yang hendak tulakan nih. Nah kalau mau kopi guys ya bisa ke sana. Nah ini area parkir di muka guys ya. Oke guys, kita nunggu dulu guys ya. Gak bener dongkong, ada nggak Pak? Kursinya habis, guys ya. Jadi berdirian ada nih. Secara garis besar ini guys, tata cara pengajuan paspor. Yang pertama itu daftar online dulu, yang tadi sudah kita informasikan. Jadi download dulu aplikasi M-Paspor di Play Store atau di App Store. Nanti tinggal ikuti aja petunjuknya, tinggal diisi aja. Terus yang kedua, kita bakal dapat atau kita bisa milih jadwal untuk datang ke kantor imigrasi atau ke mall pelayanan publik guys. Nah, bawa berkas asli plus fotokopi plus materai. Nanti kalau sudah datang kantor seperti yang kita lakukan ini, lanjut ke verifikasi berkas, terus foto dan wawancara, terus selesai. Paspor selesai kurang lebih 4 hari kerja guys. Nah, jadi ini kita sudah di dalam ruangan customer care-nya guys. Jadi di sini berkas-berkas atau dokumen kita diverifikasi oleh petugas sebelum nanti kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara sekaligus pengambilan foto guys. A few moments later. Nah tadi kita sudah selesai di customer service guys. Sekarang kita antri wawancara. Wawancara di dalam sini guys. Ini suasana di ruang tunggunya sebelum dipanggil untuk wawancara. Terus dia charger box juga guys di sini guys. Nah, jadi kalau mau ngecas device atau mau ngecas gadget itu bisa guys. Terus ada toilet juga. Lumayan nyaman guys untuk ruang tunggunya. Nah, Adanya kursinya sofa guys ya. Perintah harian. Sofanya juga enak, empuk. Enak guys. Iya. Full AC juga, dingin. Ada playground juga guys buat anak. Nah ini jenis dan tarif pembuatan paspor guys. Jadi paspor biasa non elektronik masih berlaku 5 tahun untuk 350.000, yang 10 tahun 650. Paspor biasa elektronik atau paspor yang 5 tahun untuk 650.000, paspor 10 tahun 950.000. Kalau mau layanan same day atau selesai di hari yang sama itu 1 juta lagi tambahannya. Terus ada denda administratif juga kalau paspor hilang atau paspor rusak. Dan di sini juga tersedia free wifi guys. Nah, nanti kita wawancaranya di situ guys. A few moments later. Nah guys, tadi kita sudah selesai juga wawancara. Untuk wawancaranya sangat simpel guys. Yang penting jujur aja. Jujur, terus katakan apa adanya. Data diri kita jangan belain lah ya lo. Pada sampai 5 menit tadi diwawancara di dalam lah. Tumat aja, misi data, Iya. bisa langsung. Sidik jari, habis sidik jari tadi foto juga. Iya, foto. Ya tadi diwawancara dikit-dikit sudah dapat tadi kayak kitiran tuh nah. Itu karena dibawa pas anak mengambil.
Tadi infonya selesainya tanggal 2 Juni. Ini kan punya tanggal merah soalnya nih bulan Mei ini loh. Jadi Kan karena kita balik lagi ke sini. harusnya 4 hari kerja, cuma ini kan karena punya tanggal merah loh. Iya. Jadi ke 2 Juni ya. Udah guys, infonya kan kita mau ambil lagi tanggal 2 Juni. Bye-bye. Sudah. Nah guys, hari ini sudah tanggal 2 Juni. Saatnya kita mengambil paspor kita guys. Saat ini posisi kita sudah di Pala 19 Liang Anggang. Jadi sebenarnya untuk paspor sendiri itu 4 hari selesai guys. Cuman karena kemarin itu banyak tanggal merah kan pas bulan Mei. Jadi sampai 2 Juni baru selesai paspor kita. Soalnya dihitung 4 hari itu 4 hari kerja. Jadi kalau hari libur tidak dihitung guys. Nah ini kita sudah di bundaran Liang Anggang. Posisi kantor imigrasi itu di Pal 21 kalau tidak salah. Sudah dekat kita. Untuk pengambilan paspor sendiri itu bisa di setiap hari Senin sampai Jumat guys. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Kalau nggak ada salah lah kalau lo baca-baca tuh. Cuman buatnya istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Nah ini sudah jam setengah 12 nah. Mudah-mudahan sempat lah kita mengambil lah. Oke guys, kita sudah hampir sampai di kantor imigrasi Banjarmasin di Pal 21 Landasan Ulin. Nah ini kita sudah di imigrasi guys. Kita langsung ke loket pengambilan paspor. Nunggu antrian dulu. Jangan lupa kalau mau ngambil ini dibawa Bukti pembayaran. bukti pembayaran. Lumayan sepi guys jam segini. Tidak terlalu ramai. A few moments later. Alhamdulillah guys, selesai sudah paspor kita. Jadi proses pengambilannya gampang banget, tinggal tunjukin aja tadi bukti pembayaran yang udah kita dapat waktu kita pertama kali kesini. Jadi cepat banget tadi lah, kan sampai 1 menit. Tinggal datang, bawa KTP asli, Bawa terus yang kertas. bawa yang bukti pembayaran tuh, dah ya. Habis itu kayak scan barcode kayak itu, kartu apa keluar, paspornya langsung dijulung ke kita. Oke guys lah, terima kasih sudah menonton konten kita kali ini. Nanti ulun rangkumakan lah mengenai tata cara alur-alurnya mulai paspor di Banjarmasin itu seperti apa setelah video ini. Oke guys, sesuai janji kita mau nginfoin buat teman-teman mengenai tata cara dan juga alur pembuatan paspor khususnya di kota Banjarmasin. Nah jadi yang pertama itu teman-teman download dulu aplikasi M-Paspor kayak gini. Nanti kita tampilin di video tampilannya seperti apa. Jadi bisa di Play Store ataupun juga di App Store. Nah setelah mendownload aplikasi M-Paspor itu teman-teman tinggal ngisi aja biodata atau data diri sesuai dengan yang diminta si aplikasi M-Paspor tersebut. Yang pasti tinggal siapkan berkas pendukung kayak KTP, kartu keluarga, buku nikah, ijazah dan lain-lain. Nanti pokoknya jelas aja keterangannya di situ, dimintanya apa-apa aja. Nah pas udah ngisi M-Paspor nanti kita milih tanggal kapan kita mau interview atau wawancara guys. Jadi untuk proses pembuatan paspor ini dia ada sesi wawancara gitu sama petugas imigrasi. Nah tapi sebelumnya pastiin dulu kita sudah selesai melakukan pembayaran. Pembayaran sendiri itu untuk biaya pembuatan paspor ada 2. Untuk paspor masa berlaku 5 tahun, paspor elektronik ya, itu Rp650.000. Terus untuk paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun itu Rp950.000. Nah jadi setelah bayar itu baru nanti kita bisa ngelok tanggal kapan kita mau ke imigrasi buat wawancara. Terus untuk pembayarannya itu bisa lewat M-Banking ataupun juga bisa lewat ATM-nya langsung. Terus untuk interviewnya itu di Banjarmasin ada 2 lokasi. Yang pertama itu bisa di Mall Pelayanan Publik yang di Gedung Mitra Plaza di Jalan Antasari. Ataupun juga kayak kita ini di Gedung Imigrasi di Pal 21 Landasan Ulin Banjarbaru. Kenapa kita di sini? Karena di Mall Pelayanan Publik itu dia cuma bisa hari Kamis guys. Jadi selain hari Kamis itu mereka tutup untuk layanan pembuatan paspor. Dan di sana juga jadwalnya udah full banget. Jadi berapa kali hari Kamis tuh kita cek di
aplikasi paspor itu mereka full sampai beberapa pekan ke depan. Jadinya kita memilih untuk wawancara di kantor imigrasi PAL 21 Banjarbaru ini. Terus pas udah selesai, udah bayar, terus udah dapat tanggal juga, nanti kita diinfoin jam berapa kita harus sampai untuk interview dan segala macam. Pas kita mau menuju ke tempat interviewnya, itu kita harus pastiin berkasnya sudah lengkap. Jadi berkas yang kita isi saat di aplikasi paspor itu harus kita bawa yang aslinya dan juga fotokopinya. Jadi misalkan teman-teman ngisi di paspor itu KTP, kartu keluarga, buku nikah. Nah itu bawa aslinya dan juga bawa fotokopinya. Satu kali aja fotokopinya buat nanti dilampirkan di berkasnya. Pas kita datang kan ke kantor imigrasi atau ke mall pelayanan publik itu ambil nomor antrian, terus kasih berkasnya sesuai dengan yang diminta. Baru nanti kita dapat nomor antrian. Nah itu tinggal ikuti aja nanti alurnya sesuai dengan yang diarahkan sama petugas di lokasi. Terus setelah selesai, setelah dapat nomor antrian kita nunggu. Nanti kita masuk ke ruang customer service untuk memvalidasi berkas yang kita bawa apakah sudah sesuai, apakah sudah benar. Nah, nanti setelah selesai diverifikasi sama petugas customer service, kita lanjut lagi masuk ke ruangan selanjutnya untuk melakukan sesi interview guys. Itu nanti kita ngambil nomor antrian lagi, nunggu lagi sebentar, nggak terlalu lama dia soalnya banyak loket-loketnya. Kalau di sini lah, kalau di imigrasi ini loketnya lumayan banyak, jadi nggak terlalu lama kita nunggunya. Ya paling nggak pas kita kemarin lah, nggak tahu kalau misalkan di momen-momen tertentu apakah mungkin antri atau seperti apa. Kita kemarin paling sekitar 20 menitan mungkin untuk nunggu antrian buat wawancaranya itu. Nah lalu untuk wawancaranya ini pertanyaannya nggak terlalu gimana-gimana sih guys, basic aja, simple aja. Kayak ditanya paling, ini mau kemana nih, bikin paspor, tujuannya apa, estimasi kapan berangkatnya, terus pekerjaannya apa. Intinya jawab jujur aja, jangan jawabannya tuh jangan mengeradau. Pokoknya jujur aja jawabnya, jangan berdusta, apa adanya aja. Jadi kalau memang mau liburan ya bilang aja mau liburan, terus kapan ya bilang aja berangkatnya mau kapan, pekerjaan apa, intinya jangan dusta, jangan berbohong, jawab apa adanya. Nggak lama, paling berapa menit itulah interviewnya tuh. Setelah selesai interview, baru nanti difoto buat ditaruh di paspornya. Nah, terus pas sudah selesai semua, udah foto, udah interview juga, nanti kita dapat kayak selembar kertas kayak kitiran gitu, guys. Itu bukti kita sudah selesai melewati tahap-tahapan yang diperlukan, sekaligus itu bukti bayar juga. Nanti kertas itu akan dibawa saat kita mau ngambil, guys. Jadi untuk proses pembuatan paspor ini memakan waktu sekitar 4 hari kerja. Jadi untuk yang reguler ya, kalau nggak salah, tapi ada juga yang jalur instan itu 16 juta kalau nggak salah. Nanti kita tampilin videonya. Tapi kalau kita kan nggak terlalu buru-buru ya, jadi kita yang 4 hari aja. Cuman memang kemarin karena bulan Mei itu banyak banget tanggal merah, jadinya kita kemarin lebih dari 4 hari, karena dihitung itu kan hari kerja kan ya. Jadi kalau yang tanggal merah itu nggak dihitung hari kerja soalnya. Itu sih guys, dan hari ini 2 Juni kita mengambil. Jadi pas ngambil juga gampang banget, nggak banyak antriannya. Datang, kita tunjukin kertas yang kita dapat pas kita selesai interview yang di hari pertama kita datang itu, kayak scan barcode, terus kasih KTP kita yang asli ke petugasnya. Petugasnya nanti memverifikasi data kita, udah selesai. Dikasih nanti paspornya ke kita kan, tinggal dicek aja lagi. Sesuai kah sudah nih nama kita di paspor, data kita di paspor dengan yang di KTP. Udah deh selesai, dapat dah kita paspornya. Sangat mudah, sangat simpel. Petugasnya juga ramah-ramah dan helpful banget, alias siap membantu kita. Jadi kalau kita bingung, bertakun aja, jangan supan, jangan sungkan, daripada kita tersalah ya lo. Itu sih. Oh ya, paling juga ini, kalau misalkan kadang kita mau fotokopi, tenang aja, di imigrasi ini ada di belakang fotokopian. Jadi tinggal, makanya tadi kan yang penting bawa berkas aslinya lo, bawa dokumen asli. Kalau memang nanti kelupaan, tinggal fotokopi di sini aja. Jadi aman-aman saja. Itu sih teman-teman informasinya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalanan. Kemana lagi kita?